Assalamualaikum sahabat Sayyidah At-Tahirah. Maryam merupakan salah satu dari 4 wanita yang dianggap paling agung yang pernah hidup di dunia. Di samping Asyah istri Fir'aun, Khadijah istri Nabi Muhammad SAW, dan Fatimah binti Muhammad SAW. Maryam merupakan satu-satunya wanita yang namanya diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Bahkan salah satu surahnya ada yang dinamai dengan surah Maryam. Surah ke-19, Maryam disebut 34 kali dalam Al-Quran. Maryam menjadi panutan bagi wanita Islam di dunia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Maryam di atas semua perempuan di seluruh dunia. Kisah Maryam binti Imran secara garis besar bisa dibaca dalam surat Ali Imran, Al-Anbiya, dan At-Tahrim. Dari hadis sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, yang artinya, tak seorang anak pun yang dilahirkan kecuali setan akan mencekiknya, sehingga ia menangis karena cekikan setan itu, kecuali anaknya Maryam dan ibunya. Maryam adalah wanita terbaik dalam kurun sejarah wanita, dari Hawa hingga kelak yang terakhir, entah siapa. Banyak kaum Hawa mencari idola dan suri teladan, namun mereka tidak tahu siapa kiranya yang pantas diteladani. Yang lain ada yang punya idola, tapi terkadang hanya latah dan salah langkah. Apakah wanita muslimah tahu tentang Maryam? Tahukah wanita muslimah bahwa Allah telah memujinya sebagai wanita dalam peradaban manusia? Allah berfirman, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah memilih kamu, mensucikan kamu, melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang sama denganmu." Quran Surat Ali Imran ayat 42. Dialah pemuka kaum wanita di surga. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4, Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Aisyah. Hadis riwayat Hakim 4853. Maryam terlahir dari seorang ibu bernama Hannah binti Fakus, saudara ipar Nabi Zakaria, dan ayahnya bernama Imran, seorang tokoh dari ulama Bani Israel. Wanita terbaik sepanjang zaman ini dilahirkan setelah melalui proses yang sangat panjang. Sebab Hannah binti Fakus sempat divonis mandul, namun harapan untuk memiliki anak tak pernah sirna. Bertahun-tahun menjalani kehidupan bersama Imran, Hannah binti Fakus telah melakukan berbagai cara untuk memperoleh anak. Akan tetapi tak pernah tercapai. Dia akhirnya mengandung setelah bernazar kepada Allah bila permohonannya dikabulkan. Dia akan menyerahkan dan mengabdikan anaknya ke Baitul Maqdis untuk menjadi pelayan, penjaga, dan pemelihara rumah suci Bait. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang di dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surat Ali Imran ayat 35. Siapa yang menduga menjelang masa kelahiran Imran ayah Maryam wafat saat anaknya masih dalam kandungan ibunya. Ia wafat bersamaan dengan kelahiran putrinya. Kekecewaan juga menerpa saat terlahir bayi perempuan, karena Hannah menginginkan seorang putra untuk dihibahkan kepada Baitul Maqdis. Maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam,
dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk. Maryam terlahir sebagai anak yatim. Meski demikian, banyak ahli ibadah di Baitul Maqdis yang ingin mengasuhnya. Hal ini bisa diketahui saat Hannah binti Fakus membawa Maryam ke Baitul Maqdis. Aku serahkan anakku ini kepada tuannya. Sebelum ini aku sudah bernazar untuk menyerahkan anakku menjadi hamba abdi di rumah suci ini, kata Hannah kepada para pendeta. Pendeta yang berada di lokasi itu berebut ingin mengasuh Maryam, tapi di antara mereka tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun sepakat menggelar permainan membuang pensil masing-masing ke dalam sungai. Pensil siapa yang tidak tenggelam, maka dialah yang berhak menjaga Maryam. Permainan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Nabi Zakaria yang pensilnya tidak tenggelam. Maryam tumbuh menjadi wanita beribadah dengan berkhidmat kepada Allah di rumahnya di Baitul Maqdis. Zakaria adalah kuncen rumah Allah tersebut. Disinilah Allah menurunkan rahmatnya kepada Maryam. Setiap kali Zakaria menemui Maryam di mihrab, dia mendapati berbagai makanan yang lezat berada di samping Maryam. Dari manakah datangnya makanan itu? Setahu dia, Maryam tidak pernah membawa makanan ke rumahnya. Zakarialah yang selalu mengantarkan makanan kepada Maryam. Maryam menjawab bahwa makanan itu berasal langsung dari Allah, mungkin diturunkan dari langit atau melalui perantara malaikatnya. Setiap kali Zakaria masuk untuk mendapati makanan di sisinya, Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa hisab." Maryam sangat menjaga kesucian dirinya. Ia tidak sembarangan berdekatan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ia tidak menggoda laki-laki dan juga menjauhi godaan mereka. Apakah wanita yang tergoda dengan laki-laki? Ya, karena secara naluri wanita pun memiliki ketertarikan kepada laki-laki, dan wanita yang baik adalah yang menjaga diri untuk membuat laki-laki tergoda dan menjaga diri dari godaan laki-laki. Pernah suatu ketika Jibril datang kepada Maryam, datang dalam fisik laki-laki yang sempurna, namun Maryam tetap menjaga dirinya. Allah Ta'ala berfirman, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami Jibril kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Yang sangat sempurna ketampanannya, Maryam tidak terkecoh dengan merendahkan dirinya mencoba menarik perhatian laki-laki tersebut. Ia malah berlindung kepada Allah dan meminta laki-laki tersebut menjauh. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Quran Surat Maryam ayat 17-18. Lelaki tersebut menjawab dengan penuh ketenangan dan kesopanan, "Sesungguhnya aku adalah utusan Rabb-Mu, agar aku memberikan kabar kepadamu seorang anak yang cerdas." Quran Surat Maryam ayat 9. Barulah Maryam tahu bahwa laki-laki tersebut tidak bermaksud menggoda dan mengganggunya, dan ia juga bisa menjaga diri darinya. Ternyata ia adalah malaikat yang Allah utus untuk menemuinya. Allah mengabarkan bahwa Maryam akan mengandung seorang anak lelaki yang namanya sudah ditentukan oleh Allah, yaitu Isa Al-Masih atau Al-Masih Isa putra Maryam. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Isa Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan ia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."
Maryam tentu saja merasa kaget. Bagaimana mungkin dia akan mengandung, padahal dia belum menikah dan dia belum pernah disentuh atau berhubungan dengan laki-laki manapun. Tentu saja karena Maryam kerjanya setiap hari hanya berkhidmat kepada Allah di Baitul Maqdis. Dia jarang keluar dari rumahnya, apalagi bergaul dengan lelaki. Allah menjawab seperti kasus Nabi Zakaria, bahwa hal itu mudah saja baginya, kun fayakun, maka apapun yang dikehendaki pasti akan terjadi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Maryam berkata, aku mempunyai anak, aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki manapun. Namun, malaikat dalam jelmaan lelaki itu berkata, berusaha meyakinkan Maryam bahwa pencipta sebab dan musabab sangat kuasa dan mampu menciptakan apa yang menjadikan sesuatu tanpa harus melalui fase sebab kejadian, bahwa tak ada yang tidak mungkin terjadi jika Allah mengkehendakinya. Allah kemudian berfirman dengan perantaraan Jibril, demikian Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah. Lalu jadilah dia. Quran Surat Ali Imran ayat 42-47. Setelah kedatangan malaikat Jibril, Maryam kemudian hamil. Saat kehamilan Maryam semakin membesar, orang yang mengetahuinya adalah Yusuf bin Yakub An-Nazar, seorang ahli ibadah Bani Israel. Yusuf sempat terkejut karena dia mengetahui bahwa Maryam merupakan gadis yang taat ibadah dan sangat menjaga kesuciannya. Mulailah masa kehamilan. Kemudian secara umum tanpa terperinci, Allah menceritakan kepada Maryam pasca datangnya malaikat dalam jelmaan lelaki. Akibatnya Maryam pun hamil. Allah berfirman yang artinya, maka hamillah Maryam dan dia mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Quran Surat Maryam ayat 22. Imam Ibnu Katsir dan ulama lainnya menerangkan bahwa lelaki yang datang kepada Maryam itu ialah benar malaikat Jibril, yang kemudian meniup ke dalam kantong pakaian besinya Maryam, sehingga tiupan tersebut merasuk ke dalam kemaluannya. Dengan sebab itulah kemudian Maryam hamil. Setelah dirinya sadar akan kehamilan ini, betapa gundah dan gelisah menyelimuti hati dan perasaannya. Apa gerangan kata orang jika mereka sampai tahu tentang kehamilannya? Maryam menyadari bahwa orang-orang tidak akan percaya begitu saja dengan keadaan dirinya yang hamil tanpa pernah disentuh oleh lelaki manapun. Sekuat apapun menyembunyikan kehamilan dari masyarakat, tetap akan diketahui. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ketika kehamilan Maryam mulai nampak, ada seorang lelaki solih dari kalangan kerabatnya yang berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Konon nama lelaki itu adalah Yusuf An-Nazar. Manakala dia mengetahui perut Maryam semakin membesar, dia mengingkarinya. Dia tidak kuasa menahan rasa penasaran. Akhirnya dia berkata kepada Maryam, "Hai Maryam, jangan tersinggung. Aku bertanya kepadamu, apakah bisa tumbuhan tumbuh tanpa benih? Bisakah umbian tumbuh tanpa biji? Apakah mungkin seorang anak lahir tanpa bapak?" Maryam menjawab, "Ya, saya paham yang kau maksud. Sesungguhnya Allah menciptakan tumbuhan pada awal mulanya tanpa benih dan biji. Dan demikian juga Allah menciptakan Adam tanpa ibu dan bapak." Akhirnya lelaki itu pun percaya dengan kesucian Maryam. Maryam mendapat tuduhan atas kehamilan tanpa suami. Berbagai tuduhan zina datang silih berganti. Menghadapi masa persalinan, kisah berikutnya dalam Al-Quran, waktu berjalan dan semua terasa begitu cepat. Tibalah waktunya Maryam akan melakukan persalinan. Dia menjauh seorang diri, menyembunyikan dirinya bersama kesucian yang ia bawa, tanpa bekal ilmu persalinan sebelumnya, karena tak ada yang membimbingnya.
Tak ada yang membantunya menjalani masa-masa tersulit bagi diri seorang wanita, saat-saat yang mempertaruhkan hidup dan mati. Keadaan ini membuat Maryam akhirnya berkata, Allah berfirman yang artinya, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dan dia berkata, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Quran Surat Maryam. Dalam sakit yang menderanya dan beratnya kenyataan yang Maryam hadapi, Allah menghiburnya. Allah berfirman kepadanya yang artinya, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Quran Surat Maryam ayat 24. Atas kuasa Allah lahirlah seorang bayi. Seorang panggilan itu membuatnya terpacu dan membakar semangat juangnya. Lalu Allah menunjukkan Maryam makanan dan minuman untuknya. Allah berfirman yang artinya, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang matang kepadamu. Quran Surat Maryam ayat 25. Allah berikan untuknya jalan kemudahan dengan dialirkannya air di bawah kakinya, buah kurma yang digugurkan ke sisinya. Tidak hanya itu, Allah juga menunjukkan Maryam cara menghadapi orang-orang yang pasti akan bertanya tentang dirinya dan anaknya. Allah berfirman yang artinya, jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Quran Surat Maryam ayat 26. Episode baru dalam cerita Maryam. Pasca persalinannya dan setelah Maryam berhasil menenangkan kegelisahan jiwanya, kini Maryam berada di tengah masyarakatnya, menggendong buah hatinya. Akan tetapi, apakah yang dikatakan orang-orang terhadapnya kembali? Sementara mereka mengetahui bahwa Maryam tidak memiliki suami dan dirinya adalah wanita mulia dari keluarga yang terhormat. Allah berfirman yang artinya, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Maryam tak ingin menjawab tudingan tersebut. Dia pun mengisyaratkan agar orang-orang menudingnya berzina langsung bertanya kepada Isa Al-Masih yang saat itu digendongnya, bagaimana mungkin kami berbicara dengan seorang anak bayi yang baru dilahirkan? Atas izin Allah, bayi mungil yang dilahirkan Maryam itu mengungkapkan kebenaran yang terjadi, dan ucapan tersebutlah yang menjadi ucapan paling pertama yang diucapkan bayi ini, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab, Injil, dan menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang berbakti di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Dan hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam ayat 30-33. Dan demikian membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam bukanlah anak Allah. Wallahu alam bishawab.